Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wal hitha ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah Syekh Salim bin Sumair rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Thumma ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah nafa'ana bihi ma bi'ulumihi ma fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala faslun fi mufsidatis shalat. Pasal yang menerangkan tentang hal-hal yang merusak sholat. Tabtulus sholat bi arba'a asyrata khoslatan. Sholat dapat batal dengan 14 macam. Dan 14 perkara yang membatalkan sholat. Bal bi aktsari min dalika wa sahlatin bi katrin ja'inna. Lebih, bahkan lebih dari 14 macam sebenarnya. Apa sih perbedaan antara rusak dan pembatalan? Kalau rusak itu perkaranya baru terjadi setelah kamu masuk sholat. Setelah masuk sholat terjadi sesuatu, maka bisa sampai merusak sholat. Jadi yang sedang terjadi jadi rusak. Kalau pembatalan itu belum sholat, nggak wudhu, belum terjadi sholat, kemudian terjadi sesuatu hingga tidak bisa dilaksanakan, gitu loh. Atau setelah selesai sholat baru tahu ada perkara yang membatalkan. Tapi kalau merusak sholat ya sedang dalam pelaksanaan, gitu loh. Ketika sedang melaksanakan terjadi sesuatu yang 14 ini, maka itu merusak sholatnya. Apa yang 14 itu? Yang pertama ahaduha bil hadasi, dengan hadas, mengeluarkan hadas kecil maupun hadas besar. Ini menurut madhab Syafi'i. Kalau yang lain nanti beda lagi. Ada yang kentut nggak batal, ada yang nyenggol perempuan nggak batal, itu madhab yang lain. Tapi madhab Syafi'i ada 14 yang kalau terjadi ini pada kamu ketika sedang sholat, maka batalah sholat kamu. Artinya batal apa? Harus diulang dari awal, dari mulai takbir kembali.
Di antara yang pertama adalah hadas, mengeluarkan kotoran dari depan maupun dari belakang, walaupun rupanya angin, mau sengaja atau enggak sengaja. Sengaja gimana caranya? Kamu menekan-nekan perut kamu, tahu-tahu ceret, keluar. Sengaja membatalkannya, ya hukumnya juga batal. Atau enggak sengaja, pas sujud, pas rukuk, pas gerak kok tahu-tahu keluar, maka batal. Sengaja atau tidak sengaja. Ini berdasarkan hadis sahih. Nabi bersabda, idza fasa ahadukum fi salatihi falyansarif wal yatawaddo wal yu'id salatahu. Apabila seorang di antara kalian kentut tidak bersuara. Kalau bersuara kenapa? Ya orang udah tahu lu, kalau nggak keluar lu bego, lu udah tahu kentut kenceng banget pakai nerusin sholat lagi. Kok nggak bersuara dia? Maka mestilah ia berpaling dan mestilah ia berwudu lagi dan mengulangi sholatnya dari awal. Ini bagi orang yang normal. Beda orang yang enggak normal. Kayak apa? Orang yang kencingnya terus-terusan, hadasnya berupa kencing yang terus-terusan, maka ya enggak batal. Karena enggak bisa dihentikan. Kalau dihentikan gimana? Ya malah enggak sholat ntar dia. Namanya hadas yang daim, hadasnya terus. Caranya gimana? Buntel, solasi, terus sholat. Nanti selesai baru dicopot. Sama kayak wanita yang Allah gimana? Sumpel, selep, kasih dop biar enggak netes. Nanti selesai baru dicopot. Dan disunahkan bagi orang yang hadas. Caranya gimana? Makmum, atau kamu jadi imam, atau batal, gimana caranya? Afwan. Ya mau keluarnya gimana? Kalau kamu ngeluyur doang keluar, akan diomongin, orang batal, bukan tut apa gitu. Biar enggak jadi omongan, tutupi hidung kamu. Seakan-akan berdarah. Hingga orang yang lihat kamu mesti akan ngasih jalan. Ditutup hidungnya. Seakan-akan ada kejadian pada hidung kamu, gitu loh. Yang membuat orang itu akan ngasih jalan hingga kamu bisa langsung ke belakang, wudhu lagi, masuk lagi ke dalam sholat. Lah kalau sudah wudhu lagi, wudhunya nggak usah panjang-panjang, yang wajib-wajib aja, langsung celep masuk sholat lagi, gitu loh. Nggak usah wudhu sempurna lagi. Kenapa? Karena sudah ada jamaah yang terjadi, maka ngejar untuk ikut berjamaah. Cukup wudhunya yang rukun saja. Hingga kalau kamu nutupin itu kamu nggak digunjing sama orang. Kenapa sini orang ngomong? Begitu pula berhadas saat menunggu sholat. Komat, kok kentut, kok apa, ya sudah ke belakang. Wudhu kembali, terus siap-siap untuk sholat. Yang kedua, kejatuhan najis.
baik pada pakaiannya maupun pada badannya. Telepok, tai cicak, atau ada sesuatu yang loncat kena angin, atau di pakaian kamu. Kalau kamu nggak tahu gimana? Ya nggak ada masalah, wong nggak tahu. Kalau tahu, kamu diamkan, batal. Ukurannya apa? Tumak ninah. Bacaan subhanallah. Kok kamu lihat kan sampai lebih dari tumak ninah, kamu nggak berusaha untuk membuangnya, maka batal sholatnya. Tapi kalau dalam ukuran tumak ninah, tumak ninah itu hitungan detik. Kamu kok ngelihat langsung dibuang, maka bisa kamu lanjutkan sholat kamu. Kalau nggak kamu buang, maka sholatnya batal, harus diulang. Najis yang nempel di sini baik pada pakaian yang bergerak atau pakaian yang nggak bergerak. Pakaian yang nggak ikut bergerak mana? Oh, jelas bukan pakaian. Sorban yang panjang. Sorbannya sampai geser. Kalau sorban geser, kamu sholat kan nggak ikut gerak, kecuali sorbannya gantung. Ini sini tapi geser sampai bawah panjang gitu loh. Berarti yang nempel di tanah nggak akan ikut gerak. Yang gerak yang nempel di badan. Kok yang di tanah itu kena najis, batal. Walaupun jauh dari kamu, ada sorban kamu, kok benangnya panjang, satu benang nih, copot satu benang panjang, kena najis, batal. Jadi jangankan kok sorbannya yang pendek, itu benangnya satu ngelawer, batal. Dan ini sama pembahasannya antara kenanya najis dalam mulut atau dalam hidung, dalam telinga, sama. Yang penting ada najisnya, harus dibuang. Beda dengan junub. Kalau junub nggak harus kena air, nggak apa-apa, mulut nggak harus kena. Kenapa? Karena beda apa? Permasalahan. Maka akan batal apabila najis itu tidak segera dibuang. Kalau segera dibuang, nggak batal. Bisa langsung melanjutkan sholatnya. Sama kayak apa? Orang yang berdiri di atas sendalnya, terus tahu sendalnya itu najis, segera dicopot. Berarti melepaskannya gitu loh. Setelah sendalnya lepas gimana? Ya sudah nggak membawa najis, berarti boleh terusin sholat. Kalau nggak dilepas bawa najis, maka akan jadinya batal sholatnya ketika membawa, mau itu basah mau itu kering. Terus jikalau yang jatuh itu adalah najis yang kering, maka wajib baginya mengibaskannya walaupun berada di dalam masjid. Maka dikibaskan
Kemudian ia wajib menghilangkan najis yang ia kibaskan tadi setelah sholat. Buang, salam, ambil air, ambil buang keluar. Karena kamu membuat masjid najis, hukumnya haram. Jadi harus dibersihkan najisnya. Lah kalau najisnya basah gimana? Kalau najisnya basah tergantung waktunya. Kalau waktunya kepepet, sudah mendesak, habis waktu, buang, terusin. Di dalam masjid nih, kan najis yang basah itu kalau kamu buang kena lantai masjid, masjid jadi najis. Tapi kalau waktunya sudah mepet, sudah hampir asar, hampir maghrib, kamu kok sholat, ada najis, kamu buang, terusin sholatnya karena ngejar waktu. Kalau longgar gimana? Batalkan. Wudhu, bersihin lagi, suci, wudhu lagi, baru kembali sholat. Lah kalau waktunya panjang tapi nggak ada air di masjid, atau waktunya pendek di masjid nggak ada air, ya jangan coba-coba kamu lempar ke masjid. Haram hukumnya. Kenapa? Kamu harus nyari air untuk bersihin. Lah kalau pakai tisu, nah, aman dah, nggak langsung kena lantai. Kenapa? Selesai bisa kamu buang tuh. Ini sapu tangan. Kalau dulu adanya sapu tangan. Atau sorban, buang sorbannya, nah, aman dah. Selesai sorbannya yang kamu ambil, buang. Enggak. Cuci beb, sorbannya mah sayang beb. Ketentuan ini jika ia mampu menghilangkannya segera. Beda lagi kalau di luar masjid, maka boleh kamu lemparkan dan nggak usah kamu pikirkan. Kenapa? Wong bukan masjid, jadi walaupun itu kotor nggak ada masalah. Beda lagi kalau kamu ada di sekitar kamu Quran atau kamu di dalam Ka'bah. Beda nih. Nggak boleh sekali-kali kamu lepasin, nggak boleh. Harus kamunya keluar, wudhu, bersihin, wudhu, balik lagi. Nggak boleh di dalam situ melempar. Kenapa? Tingkat kesuciannya lebih dari yang lain. Ini kalau saya lempar kena Quran, oh jangan. Bisa, batalin, bersihin, balik sholat. Lebih mulia daripada kamu lempar. Maka ini adalah faedah pengertian dari Syekh Muhammad Al-Hasbullah. Adapun jika seseorang kok tergores, Allahu Akbar, nyangkut di pintu, keluar darah, kalau enggak meler enggak apa-apa, enggak membasahi yang lainnya enggak apa-apa. Dikit doang ada darahnya gitu, bekas darah merah enggak apa-apa. Kalau sampai kok netes, lah ini bermasalah. Batalkan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, wasalisuha al-inkisyafil aurah, terbukanya aurat, kena angin, bzz, terbang, sarungnya kena angin.
Gimana hukumnya? Jika tidak langsung ditutup maka batal sholatnya. Langsung ditutup ukurannya berapa lama? Tumakninah. Jangan begitu buka adem, biarin dulu lah, batal. Mana adem-adem aja. Kalau buka langsung ditutup. Lah kok anginnya banyak kemerubut, nutup batal sholat kamunya, malah keribetan nutupin sarung gitu. Itu hanya kalau terjadi sekali terus kena angin, nah, tutup jepit. Nah. Kok angin di belakang kena lagi, buka, ya batal, udah ulang-ulang. Kecuali kamu dalamnya pakai celana, sama lu mau terbuang kayak mau apa kayak udah nggak ada masalah, aman deh tuh. Terus sama seperti pula menghalau orang yang sholat. Ada orang datang lewat depan kamu halau. Kamunya sholatnya di depannya pintu, orang bubar Jumatan, ya ribet kamunya dong. Mau nyetop lagi, oh ya nggak bisa, batal sholat kamu jadinya malah. Sholat di pintu, bubar Jumatan lagi, mau nyetopnya bagaimana? Kalau diulang-ulang banyak gerakan jadinya batal. Dan keluar dari batasan angin hal yang selain angin pula berupa apa? Binatang seperti kera atau manusia. Diangkat sama monyet sarungnya namanya. Atau kawan kamu iseng ngangkat ya harus segera ditutup. Maka berbahaya, artinya membatalkan sholat perbuatan membuka aurat oleh makhluk tersebut meskipun ia menutupinya dengan segera. Begitupun jika ia membuka aurat karena lupa, jika ia tidak menutupinya dengan segera maka batal. Gatel, kamu sampai naik, lupa saya, nggak apa-apa, tutup lagi. Kalau lupa. Maka ada lagi seorang budak perempuan yang melakukan sholat dalam kondisi kepalanya tertutup. Lalu ia dimerdekakan di saat sedang sholat, maka sholatnya batal. Kan umumnya itu kalau ada orang sholat, dia bersuara yang bukan termasuk bacaan sholat, hukumnya batal. Ini ada orang sholat, orang lain bersuara, dia batal. Bukan dia bersuara, bukan, tapi orang lain yang dia batal. Siapa itu? Budak perempuan. Budak perempuan lagi sholat, tuannya ngomong, kamu saya bebaskan, batal langsung sholatnya. Karena cara sholatnya budak dan yang bukan budak berbeda gitu. Ketika dia sholat dengan cara budak dimerdekakan, maka dia harus membatalkan sholatnya, mengganti cara sholatnya sebagai cara sholat orang merdeka gitu. Padahal yang ngomong orang lain, tapi dia yang batal.
Lalu jika dia tidak menutupi kepalanya dengan segera tanpa berbuat yang banyak maka batal sholatnya. Terbuka kepalanya juga batal kalau nggak segera ditutup. Terus yang keempat, warabi'uha anutku fi khurfain, mengucapkan dua huruf mutawaliyain wa in lam yufhama ka'ain wa min. Walaupun ucapan itu nggak bisa dipahami, maka kalau diucapkan sengaja maka hukumnya batal, seperti an atau min. Atau kalau kamu dalam bahasa Indonesia mau, baru ngomong aja mau, nggak jadi nerusin, batal kalau se. Atau dua huruf itu dari ayat yang telah dihapus bacaannya, artinya yang telah dinusah, meskipun ia bermaksud bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang berkaitan dengan Al-Quran. Atau keadaan pengucapan dua ayat tersebut untuk kemaslahatan sholat, seperti ucapan makmum kepada imamnya, "Gum, berdirilah." Batal, imam suruh berdiri. "Gum, imam, diri." Hukumnya batal. Atau pengucapan dua huruf itu di saat berdehem atau semacamnya, seperti tertawa dan menangis, walaupun menangisnya karena takut akhirat, atau merintih kok sampai ngeluarin suara, batal. Dehemnya kiai batal kayak biptop dehemnya. Maka hukumnya batal. Atau merintih, aduh, hukumnya batal. Dan jikalau terkalahkan seorang menggelitiki kamu ketawa, maka tidak batal sholatnya kecuali banyak ketawanya. Maka dimaafkan jika sedikit ketawanya atau terkalahkan. Ada hal yang lucu gitu loh maksudnya, nggak harus digelitikin, nggak kok depan kamu ada hal yang sampai kamu nggak kuat ketawa, kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau wah kakak, wah itu batal. Kamu lihat tingkah anak kamu banyak kan lagi sholat, nahan aja, nggak apa-apa, salah sedikit nggak apa-apa. Karena anak kamu kan tingkah anak kan kadang kita ngelucu kan, ya nggak disengaja, nggak apa, atau ngelucu depan kita atau gimana. Kalau sedikit nggak apa-apa. Dan terkecualikan dari batasan tertawa itu ketawa senyum, maka nggak batal kalau senyum. Yang penting jangan main mata, lo sama harim depannya. Dan diperbolehkan berdehem bagi orang yang berpuasa untuk mengeluarkan dahak yang dapat membatalkan puasanya. Kalau sholat kok di sini seret batal kan, keluarin. Nah, pakai tisu atau lap atau sapu tangan, ambil simpen.
Dan bagi orang yang tidak puasa juga boleh berdehem untuk mengeluarkan dahak yang dapat membatalkan sholat apabila tidak dimungkinkan baginya mengeluarkannya kecuali dengan berdehem. Nggak bisa dikeluarin kecuali dehem, ya dehem, daripada nanti membatalkan sholatnya. Namanya ada kecampuran makanannya, ada kecampuran apa, keluarin. Dan jika imam berdehem lalu menjadi jelas darinya terucap 2 huruf, maka tidak wajib mufarokoh, memisahkan diri, karena sesungguhnya hal itu hal yang tampak adalah imam selalu menjaga dari hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, kalau nggak didehemkan suaranya nggak jelas, suaranya hilang, maka didehemkan. Kecuali jika menunjukkan mengenai pertanda imam atas ketiadaan uzur baginya, maka wajib mufarokoh. Ini imam sengaja nih, nggak beres nih, sengaja, maka kamu pisah, nggak apa-apa. Atau jika seorang diberikan ujian oleh Allah, bala berupa penyakit apa, batuk yang langgeng, sekiranya tidak dapat kosong 1 masa untuk seukuran waktu yang dapat membuat sholat dengan tanpa batuk, terbatuk yang membatalkan, maka menurut pendapat yang dhahir adalah ditolelir dan nggak wajib qadha. Batuk terus semuanya, ya wajib sholat. Ini nggak berhenti-berhenti, tetap dihitung sah. Kenapa? Darurat. Artinya ini 2 huruf diucapkan dengan sengaja, atau mengucapkan 1 huruf yang dapat dimengerti. 2 huruf diucapkan tapi yang nggak dimengerti maksudnya mau ngomong apa ini orang. Yang ngomong dari apa, kan nggak ngerti orang. Ucapannya keluar tapi orang nggak paham, walaupun itu 2 huruf. Kalau dia nggak sengaja maka nggak apa-apa. Tapi kalau 1 huruf tapi orang itu bisa paham, dia mengucapkannya, itu juga akan membatalkan walaupun 1 huruf. Tapi orang bisa memahaminya. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada tuh 1 huruf orang bisa paham, ada? Hah? Kayak di dalam bahasa Arab seperti apa? Kaki, wa'i, wa'afi, washi. Fahadha kulluhu mufhimun li'anna qi fi'lul amr. Karena kalimat qi dalam bahasa Arab namanya fi'il amr. Masdarnya apa? Wiqayatan. Nanti amrnya apa? Qi. Begitupun ada apa? I. Oke, ain ai. Asal dari al-wa'yu. Begitupun fi al-wafa. Shi al-wasyu. Ini ucapan-ucapan ini kalau diucapkan akan bisa membatalkan sholat secara sengaja. Yakni di saat keadaan si pengucap sebagai orang yang sengaja walaupun keadaannya dipaksa, disertai dengan mengetahui akan keharaman hal itu dan menyadari keberadaan dirinya sedang dalam sholat. Sadar, tahu, ngomong, maka batal. Adapun pengucapan huruf yang disertai nggak sengaja, seumpama terdahului kepada dirinya oleh lisannya kesleo lidahnya,
atau disertai dengan tidak tahu mengenai keharaman itu, atau lupa kalau dirinya sedang dalam keadaan sholat, maka jika keadaan apa yang diucapkan itu sebagai ucapannya sedikit menurut keumuman dan batasan itu sedikit dengan 6 kalimat yang bersifat umum atau kurang, maka tidak berbahaya, tidak membatalkan sholatnya. Jika orang tersebut di dalam gambaran seperti apa? Tidak mengetahui keharaman itu, sebagai orang yang dekat masa keislaman, baru masuk Islam umpamanya, yaitu nggak tahu aturan sholat, terus jangan ngomong kalau sholat. Itu yang begitu bagi orang yang baru masuk Islam. Atau ia hidup di daerah yang jauh dari ulama, maka keadaan dirinya orang yang bodoh dan nggak tahu hukum-hukum sholat, nggak tahu yang batalin, maka itu dimaafu tuh. Berbeda halnya dengan orang yang keadaannya tidak seperti itu, udah lama jadi orang yang Islam, maka dia jadinya teledor, meninggalkan belajar, maka bukanlah orang yang mendapatkan uzur. Tinggalnya di daerahnya ulama, dekat dengan ulama, kok masih nggak tahu, maka nggak ada uzur baginya. Tapi kalau ucapannya banyak menurut keumuman dan batasan banyak itu melebihi 6 kalimat yang bersifat umum, maka itu membatalkan sholat. Nah, sungguhnya ia memutus tatanan rangkaian sholat, dan karena sungguhnya terdahului oleh lisan dengan kondisi lupa dalam pengucapan yang banyak merupakan hal yang langka. Yang dimaksud ulama di sini dalam kajian inilah orang-orang yang mengerti mengenai hukum yang tidak diketahui oleh orang awam. Artinya pokoknya asal ada orang yang orang awam itu nggak tahu, dia tahu, maka disebut dia ulama. Orang awam harus belajar sama dia. Yang dimaksud dengan jauh adalah sulit dijangkau gitu loh. Jauh itu sulit, walaupun nyebrang situ, tapi jurangnya 2 kilo, naik lagi sulit, ya jauh namanya. Bukan jauh itu harus ke Cina, bukan. Walaupun di depan, kalau tidak terjangkau maka namanya sulit. Seperti apa? Gak cuma jurang, ada macan. Depan kamu, depan kampung kamu itu apa namanya, kawanan macan tinggal di situ, yang kalau kamu lewat berbahaya. Jangan tempatnya kiai di seberang sono, itu namanya apa? Sulit, jauh jadinya. Atau perbekalannya harus banyak, atau yang semacam itu, maka disebut namanya jauh. Atau jaraknya kurang dari jarak tempuh untuk menggosor sholat. Jadi walaupun kayaknya nggak sampai jarak menggosor, tapi sulit begitu, harus punya bekal banyak, maka termasuk dia itu hitungan jauh. Dan jika tidak demikian, maka wajib baginya melakukan perjalanan menuju ulama untuk mempelajari berbagai masalah yang lahiriah, bukan masalah-masalah yang samar, bukan masalah yang sholat, tentang bacaan Quran, bacaan Fatihah, maka wajib diketahui. Dan diuzurkan, ditolerir dalam menjawab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu ucapan, maka tidak membatalkan sholat. Dengan sebab itu menjawab
dari ucapan Nabi. Nabi datang, Assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam. Jawab, harus jawabnya. Nabi yang datang itu nggak aja bagaimana. Tapi sholatnya diteruskan dan nggak membatalkan sholat. Mengenai ucapan atau satu perbuatan, maka sholat tidak batal dengan sebab memenuhi perintah Nabi dengan perbuatannya meskipun membelakangi kiblat. Ngadep sini, ngadep sana, sholat terus sih. Nabi yang nyuruh ya nggak batal gitu. Namun apabila ia telah selesai memenuhi kepentingan Nabi, maka ia segera menyempurnakan sholatnya kembali ke arah kiblat lagi. Adapun terhadap selain Nabi Muhammad SAW, diantaranya nabi-nabi yang lain seperti Nabi Isa alaihissalam, maka wajib menjawab sabda beliau, namun membatalkan sholat dengan sebab menjawab sholatnya. Beda nih. Sama seperti nabi yang lain, ucapannya para malaikat wajib kamu jawab. Nabi Isa datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, batal salatnya. Wajib jawabnya, tapi wajib pula batalnya. Kalau yang salam Nabi Muhammad, wajib jawabnya, tapi enggak batal. Kalau yang nanya malaikat, wajib jawabnya dan wajib pula batalnya. Dan haram menjawab panggilan kedua orang tua di dalam sholat fardu, namun dibolehkan dibolehkan dalam sholat sunnah. Kalau fardu nggak boleh. Kalau sholat sunnah boleh. Dan menjawab ucapan orang tua lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Beda nih. Ini orang tua wajib kan. Itu kok mentingin sholat kamu. Ini sunnah, itu wajib. Kamu nggak ngerti hukum berarti. Jika terjadi kesulitan atas orang tua dengan ketiadaan jawaban ucapan, maka membatalkan sholat itu mutlak. Kalau kamu nggak batalkan, kamu nggak jawab, ini bahaya nih, khawatir nih. Maka membatalkannya wajib secara mutlak. Tapi kalau kamu rasa, ini nggak bahaya panggilannya nih, masih bisa kamu mengeraskan tanda kamu sedang sholat. Dan keluar dari batasan ucapan yang membatalkan adalah zikir atau doa, maka sholat tidak batal dengan mengucapkan dua hal tersebut. Seperti ada orang yang bersin atau kepada jenazah, ya rahamukallah. Berbeda halnya dengan ucapan ya rahamuhullah, maka tidak membatalkan sholat. Kalau kamu mengucapkan ya rahamukallah, sholatnya batal. Ada orang bersin, acing, sunahnya apa? Ya rahamukallah. Kalau kamu jawab langsung, hukumnya batal. Kenapa? Karena yarhamukallah itu mau khotob langsung, kayak seakan kamu ngomong sama dia. Sedangkan kamu sedang munajah kepada Allah, nggak boleh ngomong sama orang. Bolehnya gimana? Semoga Allah merahmatinya, boleh. Bukan semoga Allah merahmatimu, nggak boleh. Kalau Allah merahmatimu, berarti kamu ngomong langsung sama dia. Kalau semoga Allah merahmatinya, berarti bentuknya doa kepada Allah, maka itu enggak membatalkan sholat. Kamu juga boleh acing, alhamdulillah, enggak batal enggak. Alhamdulillah kan zikir, bukan bacaan yang
di luar sholat itu bentuk bagian dari zikir, maka boleh diucapkan. Maka apabila seorang membuat tutur dialog kepada Allah dan Nabi seperti ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, maka tidak batal sholatnya. Kalau sama Rasul ya nggak batal. Akan tetapi dengan syarat tutur dialog itu mengandung unsur pujian kepada beliau sebagaimana yang telah disebutkan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi. Bentuknya assalamualaikum ayuhan nabi. Beda dengan ucapan sodakta ya Rasulullah, maka itu batal. Nanti bukan bentuk pujian. Atau dengan syarat tidak ada penggantungan ucapan dialogis dengan Nabi. Dan disunahkan bagi orang yang bersin saat sedang sholat agar ia memuji Allah. Alhamdulillah, tetap memuji kepada Allah dengan memperdengarkan kepada dirinya sendiri, dan tidak batal sholatnya dengan sebab diam, tidak mengucapkan apapun yang lama walaupun dengan tanpa adanya uzur. Dan disunahkan bagi laki-laki bertasbih subhanallah bagi setiap laki-laki yang bertahfik, bertepuk tangan dengan menepuk bagian dalam telapak tangan atau bagian luar di atas bagian luar telapak tangan yang lainnya, atau menepuk bagian luar telapak tangan di atas bagian dalam telapak tangan yang lain, bukan dengan menepuk bagian dalam tangan yang satu dan bagian dalam yang lainnya. Seorang laki-laki bertasbih mengucapkan subhanallah, mengingatkan apabila teralami kepada kedua orang laki-laki dan selainnya sesuatu kealpaan di dalam sholatnya, sama saja keadaan tersebut berupa perkara sunnah seperti mengingatkan imam karena keadaannya lupa, atau perkara yang mubah diperbolehkan seperti memberi izin dua orang itu kepada orang yang meminta izin, atau perkara yang wajib seperti mengingatkan orang buta atau orang yang lengah berusia tamyiz dari terperosok atau sesuatu yang lain. Boleh. Tepuknya begitu loh. Yang diperhitungkan di dalam tasbih mengucapkan subhanallah, mestilah ia bermaksud dengan bertasbih yang niatnya berzikir. Dan tidak membatalkan sholat dengan bertepuk tangan yang dimaksud memberi tahu. Beda kalau ada nyamuk, nggak boleh. Tujuannya mau ngasih tahu ada orang buta atau orang yang mau keprosok atau apa dengan sebuah tepukan, maka tidak membatalkan sholat. Lalu jika tidak berhasil pemberitaan itu kecuali dengan berbicara dengan perbuatan yang membatalkan sholat, maka wajib dilakukan. Ente tepuk-tepuk dablek aja jalan ke sumur, ini bisa dicegah kecuali kamu stop, depan kamu ada sumur, ya kamu harus ngomong, jangan wah ntar batal sholatnya. Lu milih batal sholat apa orang kecemplung sumur lu? Ya lebih baik
batal sholatnya, batalkan, tolongin, nah baru sholat ulang. Walaupun itu dalam keadaan lupa. Kok loncat ini? Ya. Terus yang kelima, dengan sebab perkara yang membatalkan puasa. Apa? Makan atau minum secara sengaja. Karena kalau sengaja berarti dia seakan-akan mempermainkan sholatnya. Seperti memasukkan kayu atau semacamnya meskipun sedikit ke dalam mulutnya atau telinganya atau duburnya. Jika kayu itu sampai ke rongga lehernya maka batal. Tusuk gigi lah iseng. Balik kayak rambu itu loh. Nah, kok ketelen? Oh, batal. Walaupun tanpa menggerakkan mulut, karena sungguhnya gerakan itu semata-mata adalah perbuatan yang dapat membatalkan sholat. Wahasil anna kullu ma abtala shaum, kesimpulannya adalah apa yang membatalkan puasa, abtala sholat, membatalkan pula sholatnya, makan, minum. Ila aklal kasir sahwan fayubtiluha dunahu, kecuali makan yang banyak sebab lupa, maka hal itu tidak dapat membatalkan sholat, juga tidak membatalkan puasa. Nah, lupa lah itu makan sepiring tapi lupa, puasanya batal nggak? Makan begitu. Cuma kalau sholat lupa makan ini repot. Sini orang sholat apa sholat? Perbedaannya, sholat memiliki bentuk yang tersebut di atas. Maka kekurangan dalam sholat lebih kuat mempengaruhinya beda waktu puasa. Kalau puasa mungkin tuh, karena kamu bisa jalan-jalan kan. Kalau sholat gimana? Masa ada makan lupa lu makan gitu. Yang bener aja. Terus yang ke-6, asadisuha al-aklil kasir nasian, makan yang banyak karena lupa atau karena bodoh. Bukan lupa itu, nggak ngerti kalau itu batal. Seumpama masih baru pengetahuan tentang Islam atau hidup daerah yang jauh, sholat sambil ngemut permen maunya. Terus yang ke-7 yang membatalkan sholat adalah dengan 3 gerakan yang berturut-turut. Kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba astur lana aurati wa amin raati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina
والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البر والدناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.